Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di podcast Suara Perdamaian. Bersama saya Rehan Arya Pangestu, dan kali ini dengan keempat narasumber kita. Bisa diperkenalkan satu-satu? Perkenalkan, nama saya Irman Novia sebagai narasumber keempat. Saya Latsmi Dwi Sutya sebagai narasumber tiga. Saya Ahmad Jafar Siddiq sebagai narasumber satu. Dan saya Sherifah Sakina sebagai narasumber yang kedua. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu konflik sosial paling tragis dalam sejarah Indonesia modern, yaitu konflik sampit di Kalimantan Tengah. Konflik ini melibatkan suku Dayak sebagai masyarakat adat dan etnis Madura sebagai pendatang yang dipicu oleh akumulasi konflik sosial, etnosentrisme, serta kesenjangan ekonomi. Nah, diskusi hari ini tidak hanya membahas apa yang terjadi, tetapi juga mengapa konflik ini bisa meledak dan apa yang seharusnya dilakukan agar tidak terulang. Saya mulai dari narasumber satu. Nah, banyak orang hanya tahu bahwa konflik sampit ini terjadi pada tahun 2001. Sebenarnya, bagaimana kronologi panjang dari konflik ini? Nah, benar sekali. Konflik sampit sering dipahami sebagai peristiwa tiba-tiba. Padahal ia adalah puncak dari ketegangan sosial yang sudah berlangsung lama. Sejak era transmigrasi, etnis Madura datang ke Kalimantan Tengah dalam jumlah yang sangat besar. Mereka kemudian berinteraksi sebagai masyarakat Dayak yang memiliki sistem adat, nilai, dan cara hidup yang sangat berbeda. Lalu apakah perbedaan budaya ini langsung menimbulkan konflik? Tidak secara langsung. Awalnya hubungan berjalan dengan normal, namun seiring berjalannya waktu terjadi gesek-gesekan kecil yang tidak hanya diselesaikan secara tuntas. Misalnya perkelahian antar individu, konflik lahan, atau kesalahpahaman dalam kehidupan sehari-hari. Saya menambahkan ya Mas, jadi konflik kecil ini seringkali tidak dilihat sebagai masalah pribadi, tetapi langsung ditarik ke ranah investigasi. Artinya konflik personal ini berubah menjadi konflik kelompok. Ya betul Mas, jadi ketika satu orang Dayak atau Madura itu terlibat konflik yang tersinggung bukan hanya individu, tetapi seluruh kelompok etnisnya. Dan pada Februari 2001, satu insiden kekerasan menjadi pemicu ledakan besar karena emosi kolektif sudah sangat tinggi. Kita masuk pada ke isu etnosentrisme. Narasumber kedua, seberapa besar peran etnosentrisme ini dalam konflik sampit? Jadi kelompok etnosentrisme memainkan peran sentral. Jadi masing-masing kelompok itu memandang nilai dan budayanya sebagai yang paling benar. Jadi suku Dayak itu merasa adat dan wilayah mereka itu terancam, sehingga etnis Madura itu merasa memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Lalu apakah muncul stereotip antar kelompok? Ya, sangat kuat Mas. Jadi stereotip negatif berkembang seperti anggapan bahwa kelompok lain itu berlangsung secara kasar, tidak menghormati adat atau tidak ingin menguasai wilayah. Jadi stereotip ini yang membuat konflik menjadi emosional dan rasional. Nah, yang paling berbahaya, etnosisme membuat empati hilang. Korban tidak lagi dilihat sebagai manusia, tetapi sebagai bagian dari kelompok lawan. Nah, ini berarti konflik sudah kehilangan sisi kemanusiaannya ya? Ya benar, ketika identitas etnis menjadi dasar tindakan, kekerasan menjadi sangat mudah terjadi. Nah, sekarang kita beralih ke faktor ekonomi. Narasumber ketiga, bagaimana kesenjangan ekonomi ini mempengaruhi konflik sampit? Kesenjangan ekonomi menjadi bahan bakar utama konflik. Banyak pendatang Madura menguasai sektor ekonomi, informal seperti pasar tradisional dan perdagangan. Sementara itu, masyarakat Dayak merasa tertinggal dan tersisihkan di wilayahnya sendiri. Lalu, apakah ini menimbulkan rasa ketidakadilan? Sangat besar, Mas. Ketika ekonomi tidak adil, identitas etnis menjadi alat untuk menyalurkan kekecewaan. Masalah struktur
multikultural kemudian disederhanakan menjadi masalah antar suku. Dalam banyak konflik sosial, ekonomi memang jarang berdiri sendiri. Ia hampir selalu bertemu dengan identitas. Jadi konflik sempit ini bisa dikatakan sebagai konflik sosial yang berubah menjadi konflik etnis, tentu ya. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting, yaitu solusi. Saya mulai dari narasumber keempat. Apa langkah utama agar konflik seperti sempit ini tidak terulang kembali? Baik, jadi solusi jangka panjang harus dimulai dari pendidikan multikultural dan pendidikan budaya. Anak-anak perlu diajarkan bahwa perbedaan adalah kenyataan sosial yang harus dihormati, bukan ancaman. Lalu bagaimana peran negara dalam hal ini? Negara harus lebih sensitif membaca konflik dan hadir sebagai mediator yang adil. Selain itu, dialog antar etnis harus dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika konflik sudah pecah. Dan tentu saja pemerataan ekonomi adalah kunci. Selama ketimpangan dibiarkan, konflik akan selalu memiliki potensi untuk muncul kembali. Nah, sebagai refleksi akhir, apa pelajaran terbesar dari konflik sempit ini? Jadi setiap konflik itu tidak pernah muncul secara tiba-tiba ya. Jadi etnosentrisme ini yang tidak dikendalikan bisa menghancurkan persatuan. Selain itu, ketidakadilan ekonomi mempercepat konflik sosial. Dan perdamaian harus dibangun sejak dini melalui pendidikan. Nah, pendengar, konflik sempit ini mengingatkan kita bahwa keragaman membutuhkan pengelolaan yang adil dan juga bijaksana. Dengan memahami kronologi dan juga solusi, kita belajar menjaga persatuan bangsa. Saya, Ryan Arya Pangestu, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.